Shalom semua, selamat pagi yang ada di Indonesia, ada di Asia, ya, yang di Eropa, ini yang dari Belanda ada yang ikut di Facebook, Instagram saya, dari Australia. Terima kasih, selamat pagi juga. Ya, kita siap untuk belajar. Tema kita hari ini mengerikan sekali. Kalau dalam hidup pelayanan kita, hidup kita bergereja, tidak ada keseimbangan antara buah roh dan karunia roh. Ya, perhatikan. Sangat berbahaya dan sangat mengerikan. Kalau dalam hidup pelayanan kita, hidup bergereja kita, tidak seimbang, tidak balance, tidak saling melengkapi antara buah roh dan karunia roh. Saudara, di dalam gereja Tuhan ada istilah karismatik. Nah, apa itu karismatik? Karismatik diambil dari kata karisma. Karisma itu diambil dari kata karunia, karis. Ya. Nah, lalu muncullah aliran karismatik. Nah, sebelum karismatik, kita mengenal Pantekosta atau Pentakosta. Yang sama, gereja yang percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, yaitu karunia dan buah roh. Tapi berjalannya waktu, saudara. Nah, dengarkan, berjalannya waktu, ternyata kekacauan terjadi dalam gereja Tuhan. Nah, saya kepada ujungnya saja. Kekacauan yang terjadi dalam gerakan karismatik. Kalau Pantekosta nggak terlalu parah, maaf ya, jangan tersinggung dulu kok saya nyebut nama aliran ini. Tapi di karismatik ini yang paling parah. Maka muncul sebuah pendapat. Wih, kok kayak pedukunan? Nah, itu dia. Wih, kok kayak klenik? Saudara, dan macam-macam lagi. Nah, ada satu kalimat yang sangat berbahaya kalau kita tidak seimbang antara karunia roh dan buah roh. Apa itu? Aliran Yesus plus. Maaf ini. Apalagi itu? Jadi, orang-orang karismatik yang cuma menekankan karunia roh tanpa berjalan dengan buah roh dan di dalam buah roh, maka muncul Yesus plus. Jadi nggak cukup hanya Tuhan Yesus buat kelompok-kelompok ini, maka Yesus ditambah dengan doa puasa supaya makin sakti. Yesus nggak cukup hanya Yesus sendiri, ditambah dengan banner, bendera-bendera yang dikebut-kebutan. Lalu di bendera itu ditulisi nama-nama Tuhan dan istilah-istilah yang kelihatannya rohani dan alkitabiah. Tapi Tuhan nggak butuh barang-barang itu. Lalu nggak cukup dengan benda-benda bendera, pakai macam-macam. Ya, ada istilah 7 elemen. Ditambahin batu, air, tanah, paku, ya, muncul lagi Yesus plusnya pakai minyak urapan, dikencurkan kemana-mana, pakai anggur perjamuan, dan banyak plus yang lain, karena mereka tidak percaya kalau cukup Yesus saja, ditambahi yang lain-lain. Nah, ini yang mengerikan, saudara. Akhirnya Yesusnya jadi tersingkir. Belum lagi ada gereja, maaf, yang merasa lebih rohani, merasa lebih hebat, lebih dekat Tuhan. Kalau kembali ke akar Yahudi, maaf. Lalu ibadahnya kembali ke hukum Taurat. Pakai ini, pakai itu, pakai tudung ini, jubah ini. Wih, jubahnya mahal-mahal loh, saudara. Itu bisa puluhan juta, 5 juta, 10 juta. Satu
jubah saja yang macam-macam. Wih, merasa lebih rohani, lebih sakti kalau pakai jubah itu. Seandainya sekarang ini, baik yang di Zoom, Instagram, Facebook, atau di audio saya, yang mendengar dan saudara ada di kelompok tersebut, saya harap jangan tersinggung dulu, jangan keluar dulu. Maaf, ini ramai sekali orang di sini. Ya, jangan keluar dulu, jangan tersinggung, dengar dulu sampai selesai. Nah, tujuan kita belajar di Morning Prayer for Jesus ini supaya kita kembali bukan ke akar Yahudi, bukan ke pendeta ini, pendeta itu. Tujuan kita belajar supaya kita kembali kepada Alkitab. Jadi tidak ada hal-hal lain. Ya, mengerikan sekali. Doa puasa tidak salah. Tetapi kalau ada pengajaran bahwa dengan puasa Tuhan lebih mendengar kita, nah itu salah. Enggak, yang ramai itu di tempat saya, Pak Tony. Ya, karena saya di tempat umum ini. Saya nggak bisa melarang mereka untuk pergi, saya juga nggak punya tempat lagi. Maaf ya, maaf. Ya, ya udah, oke. Jadi saya di tempat umum ini, maaf. Nah, jadi Yesus itu jangan ditambah apa-apa. Biar Yesus sendiri. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Saudara, kalau Tuhan Yesus bisa ketemu, kalau kita bisa ketemu Tuhan Yesus sekarang, saudara, dia itu capek loh, saudara. Loh, capek dalam hal apa? Maafkan saya. Ketika orang Katolik memaksa Tuhan Yesus pakai pakaian Katolik, ketika orang Advent memaksa Yesus pakai pakaian Advent, ketika orang baptis memaksa Yesus pakai pakaian baptis, ketika orang Pantekosta memaksa Yesus pakai pakaian Pantekosta, ketika orang Protestan memaksa Yesus pakai jubah Protestan, dia itu capek, saudara. Dia nggak mau kita paksa dia pakai jubah-jubah itu. Tapi dogma dan doktrin membuat Yesus jadi aneh. Maka itu kalau ada orang yang baru percaya Yesus, lalu tanya kepada kita, jadi kalau begitu aku ke gereja mana? Protestan, Pantekosta, Baptis, Katolik, Advent atau apa? Tolong perhatikan. Kalimat seperti itu betul, only Jesus, gak ada yang lain. Maka itu kalau sampai ada orang yang baru percaya dia dan menanyakan kepada kita, yang membimbing orang itu sampai percaya Yesus, lalu muncul pertanyaan, saya ke gereja mana? Berarti Yesus belum murni Yesus. Tuhan Yesus kita paksa pakai jubah-jubah keagamaan atau jubah dogma doktrin kita. Nah, ini yang membuat dunia bingung dan dunia kacau. Mau percaya Yesus yang mana? Padahal Tuhan Yesus cuma satu. Saya harap mengerti ini. Ribuan tahun yang lalu, saudara. Ribuan tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus sedang marah di bait suci. Marah keras dia. Lalu pagi itu dia ambil beberapa tali. Ingat ya, Yohanes 2, kita buka nanti. Dan dipilih jadi satu tali itu supaya kelihatan tebal. Lalu dengan tali itu dia obrak-abrik semua bisnis yang ada di halaman bait suci di Yerusalem. Murid-muridnya syok. Kenapa? Mungkin kalau orang Surabaya ada di situ hari itu, maaf, saya pakai istilah orang Surabaya karena saya orang Surabaya. Kalau orang Surabaya ada di situ hari itu, pasti ngomongnya begini, mangan opo arek iku isuk mang. Maaf ya, itu orang Surabaya. Makan apa tadi pagi dia? Kok tiba-tiba bisa marah seperti itu? Murid-muridnya bingung, kenapa?
Saudara, di situ dituliskan ada pedagang merpati, pedagang lembu, ya pedagang-pedagang yang lain, penukar-penukar uang, pedagang merpati juga ada. Nah, makasih ya, saya tayangkan ini. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Lihat, ada beberapa penjual-penjual itu. Tapi aneh, di ayat naik lagi Filipus. Ayat berapa ini? Ayat 16. Ini yang menyadarkan saya, sehingga tema ini hari ini kita pelajari. Kepada pedagang-pedagang merpati, Yesus berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, apa yang saya dapatkan? Pertama kali Roh Kudus mengajar saya tentang Yohanes 2 ini, saya betul-betul, seperti itu peringatan Tuhan untuk gerejanya di akhir zaman ini. Saudara perhatikan, sepertinya Tuhan Yesus tidak adil. Betul enggak? Saya ulangi, sepertinya Tuhan Yesus tidak adil. Kan jelas yang hari itu ya, yang hari itu ada berkumpul, itu kan pedagangnya macam-macam. Merpati iya, penukar uang iya, lembu ya, domba ya, apalagi semuanya ada. Kenapa hanya kepada pedagang merpati yang spesifik, yang khusus disebut di firman Tuhan ini? Saudara, lama saya mikir, oh ada yang komen ini, Yesus bikinan sendiri. Betul, makasih. Nah, saudara lihat, karunia roh dan buah roh itu pasti karena Roh Kudus. Ya, saya ulangi, buah roh dan karunia roh dan buah roh, ya karena pekerjaan Roh Kudus. Dan lihat dalam kalangan karismatik, karismatik itu muncul di dunia itu tahun 63, saudara, catat. Meledaknya itu 63. Ketika suatu hari ada sekelompok besar orang Katolik di Amerika, saya lupa di kota mana. Mereka buat KKR, pertama kali orang Katolik buat KKR di stadion sepak bola. Saya lupa di kota mana, state mana di Amerika. Itu 63. Ternyata Roh Kudus hadir, saudara. Sehingga hari itu para biarawan, biarawati, suster, pastor, imam-imam, penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Bingung semua. Wah, itu Konsili Vatikan baru selesai. Tahun 62. Vatikan itu belum pernah mengadakan sidang umum sejak gereja itu berdiri pada abad yang keempat. Maka itu mereka percaya konsili pertama itu ada di Kisah Rasul 15. Ya, lalu baru ada konsili kedua tahun 1962 di Vatikan. Sampai hari ini Gereja Katolik belum pernah mengadakan konsili lagi. Artinya pertemuan agung sedunia dan membahas perubahan liturgi, perubahan dogma atau doktrin. Itu belum pernah ada, baru tahun 62. Nah, begitu Konsili Vatikan kedua melahirkan keputusan bahwa umat Katolik boleh baca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Tadinya nggak boleh, dilarang. Hanya pastor, imam yang boleh baca dan tidak boleh pakai bahasa lain, harus bahasa Latin. Tapi Konsili Vatikan kedua merubah semuanya. Banyak, saya nggak hafal apa yang dirubah pada Konsili Vatikan yang kedua tahun 1962. Nah, tahun berikutnya 63 mereka buat KKR seperti yang dialami oleh gereja-gereja yang lain. Nah, disitu lawatan Tuhan terjadi. Saudara, tahun 65 karismatik masuk ke Indonesia. Ya, langsung tujuannya dari Jakarta ke Bandung oleh seorang imam dari gereja episkopal, ya, yang diundang ke Indonesia oleh kakak beradik, ya, yang luar biasa. Sebentar, saya namanya harus ingat, Tan Kelok dan Tan Keyan. Mereka semua orang dari Jawa Timur tadinya.
Nah, sudah meninggal. Nah, saudara, dua kakak beradik ini mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengundang seorang imam dari episkopal, namanya Edwin Stubbe. Wah, terjadi lawatan yang luar biasa. Di suatu rumah di kota Bandung. Ya, awal tahun 65. Hamba Tuhan ini berdoa dengan beberapa, ya, maaf saya nggak ada tempat lain. Ya, maafkan saya juga bingung di tempat mana. Ya, jadi sabar dulu ya Pak Andre. Ya, maaf. Ya, saya kencengkan aja suara saya. Nah, saudara, tiba-tiba hamba Tuhan ini, ya, menerima pernyataan Roh Kudus. Monas patah. Ya, Monumen Nasional Jakarta itu patah. Lalu dalam nubuatannya, hamba Tuhan ini berkata, kalau Monas patah, akan ada kudeta, akan ada penumpahan darah yang besar. Dan betul terjadi 30 September tahun 65. Indonesia mengalami perubahan. Tapi di situ lawatan Tuhan sangat luar biasa, saudara. Sehingga Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Nah, sejak tahun 63 itu, maka gereja-gereja karismatik muncul. Dan ini dia, Roh Kudus diperjualbelikan. Dengan doa, dengan minyak urapan, itu semua dimulai dari Amerika. Masih ingat istilah tele-evangelis? Ya, di Amerika tahun awal 70-an. Terjadi pengkhotbah keliling, ya, lalu muncul di TV, maka itu namanya tele-evangelis, ya, jadi penginjil-penginjil di TV. Dan menyedihkan, hampir semua mereka, kalau mereka sedang khotbah di TV, akhir daripada khotbah itu pasti cari duit. Saudara, beli kalung salib yang sudah kami doakan, ini minyak urapan silakan beli, ini gelang yang sudah didoakan. Nah, ternyata yang dikatakan Yohanes 2 ayat 16 itu terjadi di generasi kita ini. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, maaf, yang merasa punya urapan, punya karunia roh. Lalu keliling kemana-mana, menubuatkan orang. Apalagi kalau ada flyer-flyer, serbaran-serbaran. Setelah ibadah akan didoakan satu persatu, maaf. Oh, orang-orang yang percaya Yesus Plus sangat suka kalau ikut ibadah, setelah ibadah didoakan. Itu, wah, terus tumpang tangan. Terus dinubuatkan satu-satu. Wih, itu kebaktian bisa berjam-jam, saudara. Aduh, ini dia ada yang komen betul. Western theology berakhirnya jadi teologi kemakmuran. Puji Tuhan. Ini yang ngomong-ngomong sudah pada pindah tempat. ya, jadi ya udahlah, coba ya saya tunjukkan dulu itu mereka. Nah ini, jadi saya itu di tempat umum, ya, mereka baru jalan keluar. Puji Tuhan, itu dia ya. Nah itu mereka. Ya sudah sepi ya sekarang. Baik, kita lanjutkan. Perlu sabar, memang perlu sabar. Oke. Ya, nggak ada orangnya, sudah sepi. Nah, jadi setiap kali selesai khotbah seperti itu. Saudara, saya cerita ya suatu hari, ini di Surabaya. Saya lagi santai, nggak ada pelayanan. Nah, ada teman saya, memangnya suka nubuat, dikit-dikit soal nubuat, ya. Nah, kebetulan, terus saya bilang, Koden lagi nganggur, iya. Ayo ikut yuk ke salah satu hotel yang cukup besar di Surabaya. Ada apa? Kalau makan saya nggak mau, kan kita baru makan. Enggak. Ini ada hamba Tuhan dari Malaysia. Punya karunia nubuat. Saya langsung batin, nah ini lagi nubuat. Terus kena apa? Hamba Tuhan ini sangat peka, Koden. Sudahlah, dia teliti sekali. Sampai hal yang tersembunyi pun tahu. Apa? Terus gimana? Nah, hari ini dia datang khusus. Diundang oleh seorang pengusaha. Dan buka meja. Ya, dan kali ini mejanya cukup besar. Isinya kira-kira 15 orang. Kalau dipaksa dempet-dempet ya bisa 18. Terus kena apa? Ya datanglah. Ya udah, saya pikir apa salahnya? Saya mau belajar dari hamba Tuhan yang lain. Yang buat saya kaget, saudara. Itu betul-betul saya nggak percaya. Tapi itu fakta.
Bapak ikut kelompok yang A atau B atau C. Nah, yang ngajak saya lagi nggak ada. Mungkin dia ke toilet, saya tidak tahu. Lah, saya nggak tahu. Saya diajak. Terserahlah, saya mau didudukkan di mana saja. Dengar. Oh, bukan begitu, Pak. Maksudnya, kelompok A itu yang 4 orang paling dekat dengan si hamba Tuhan kiri kanan. Dan siapkan uang sekian juta. Hah? Kalau kelompok B itu jarak ke-5 dan ke-10. Baru kelompok C sekian juta lagi. Saudara bayangkan. Ini zaman ini. Wih, saya pikir apa-apaan ini. Mengerikan sekali, saudara. Maka itu, maaf, yang sedang sibuk hanya dengan karunia-karunia roh saja. Tapi tidak seimbang dengan buah roh, hati-hati. Ada istilah lain yang muncul dari kelompok karismatik ini. Taurat saja, tanpa kasih karunia, maka terjadi benturan keras. Nah, itu dia, ya. Taurat. Ada orang menekankan firman. Wih, keras dan tegas, bagus. Tapi kalau tidak diimbangi dengan kasih karunia atau anugerah, maka orang ini jadi diktator. Tapi kasih karunia saja, anugerah saja, tanpa firman, tanpa Taurat, maka Injil jadi lemah, murahan. Jadi harus ada keseimbangan antara firman, ya, Taurat dengan anugerah. Harus sejalan antara buah roh dan karunia roh. Saudara, bukan buah-buah roh dan bukan karunia-karunia roh. Salah baca. Buah. Sebab cuma satu jenis buah roh. Maaf, cuma satu. Bukan buah-buah roh. Tapi di dalam satu buah roh itu ada 9 rasa untuk mempermudah pengertian. Roh Kudus punya 9 karunia. Tapi tetap karunia, bukan karunia-karunia Roh Kudus. Oke, kita baca dulu ya tentang karunia roh. 1 Korintus pasal 12. 11 atau 12? Kok tiba-tiba saya lupa. 1 Korintus 11 ya coba. Karunia roh. Ada 9 saudara. 1 Korintus 11 coba ya. Terus naik lagi. Terus. Mana? 12 atau 11? Tolong saya yang ingat. Oh, 12 berarti. Maaf, 1 Korintus 12. Maafkan saya. Oke, ayat berapa? Terus ayat 7 kok nggak salah. Coba mulai 7. Nah ini dia. Oke. Mulai ayat yang ke-4 ya. Ada rupa-rupa karunia. 1 Korintus 12 mulai ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Terus, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Wih, keren sekali ya. Saya baca ayat 6-nya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7. Lihat nih ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama dalam nama Yesus. Tekankan ini, untuk kepentingan bersama. Bukan untuk si pribadi yang punya karunia. Dan hanya untuk orang tertentu yang bisa memberi banyak uang. Lalu si hamba Tuhan yang merasa punya karunia hebat ini ngikutin terus.
Dan akhirnya lihat, tidak sedikit orang Kristen jadi bodoh. Mau beli rumah, oh telepon Nabi itu, betul nggak rumah yang mana? Anak mau masuk sekolah, oh telepon dulu, si hamba Tuhan yang punya urapan itu. Boleh nggak sekolah di situ? Mau bisnis apa, telepon dulu Nabi itu. Itu loh ngerohnya mengerikan. Akhirnya di mana Tuhan? Kalau sudah begitu. Oke, kembali lagi. Filipus belum selesai. Ya. Phil, kamu tuh belum pernah jawab loh. Papa ini bertanya berkali-kali. Kenapa harus keluar masuk firman ayatnya ini loh. Papa ini belum ngerti. Kalau memang ada masalah nggak apa-apa. Ya, oke. Belum jawab loh Phil. Bisa jawab sekarang nggak? Daripada Papa nunggu. Halo? Tidak ada masalah Pak. Oh, karena ya di videonya inginnya menampilkan fokus ke Papa. Oh, tapi kalau waktu baca Alkitab nggak apa-apa ya, nggak usah fokus ke saya ya. Hari-hari ketemu lu saudara lewat Zoom ini maaf ya, supaya ini tahu. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 1. Kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 2. Kepada seorang Roh yang sama memberikan iman. Ya. Ya. Yang berikut. Dan yang ketiga, yang kepada yang lain Roh memberikan karunia untuk menyembuhkan. 4. Yang kelima, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang keenam, naik Phil. Dan kepada yang lain ia memberikan kuasa untuk dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Yang keenam, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang lain, yang seorang, yang ketujuh, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ada 9, maaf ya. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, jadi ada 9 karunia roh yang tercatat di 1 Korintus 12 mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ya. Lihat ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Ini penekanannya. Semua ini 9 karunia ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi ada 3 poin penting di ayat 11. Supaya saudara dan saya yang bergerak di dalam pelayanan karismatik. Saya ini asli orang karismatik sejak tahun 72. Nah, saya dimuridkan langsung oleh hamba Tuhan pertama yang datang dari Amerika tahun 65 itu, yaitu Edwin Stube. Jadi saya sejak awal pelayanan sudah ada di dalam karismatik. Maaf, tetapi saya tidak ngeroh. Harus seimbang, saudara. Nah, ada 3 poin di ayat 11. 1. Apa saja bentuk pekerjaan Roh Kudus memang beda-beda. Tetapi dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Nomor 2. Roh yang satu dan yang sama itu memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Artinya haknya dia. Iya. Nomor 3. Seperti yang dikehendakinya. Huruf besar. Maka itu ada istilah dalam karismatik, ada nubuat. Itu berarti seperti yang dikehendakinya. Maaf, ini orang pinter melesetkan. Tapi ada yang lubuat. Lubuat. Dan ada juga yang ketiga, yang kubuat. Jadi ada nubuat, ada lubuat, ada kubuat. Nah,
Tuhan tidak ingin yang dua ini. Jangan yang lu buat dan jangan yang ku buat. Biarlah yang nu buat saja. Artinya seperti yang dikehendakinya. Jadi bukan untuk kepentingan apa-apa dan siapa-siapa. Ini dia. Wih, dari BSD. Sekarang banyak hamba Tuhan pengen jadi selebritis. Karena memang ada pasarnya, paham ya. Yaitu fans clubnya. Jadi kita bisa bedakan mana follower, mana fans club. Unik juga kamu ngomong. Tapi itu betul. Nah, jadi 9 karunia roh itu bukan milik kita. Jadi kita nggak boleh berkata, saudara, saya punya roh nubuat. Saya punya roh berkata-kata dalam bahasa roh. Saya punya roh mujizat. Saya punya karunia kesembuhan. Saya punya, nggak ada. Semua milik Tuhan dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Sesuai dengan kehendaknya. Bukan keinginan kita. Maka itu, terima kasih Phil. Ini Papa mau bilang untuk terjemahan lain. Maka itu ketika, maaf ya, saya cuma cerita. Banyak orang tahu, saya ini cukup peka dengan Roh Kudus. Tapi saya tidak mau. Karena saya tidak bisa. Kalau tiba-tiba ada orang tanya, Pak Daniel atau Koden, tolong doakan saya. Tuhan mau bicara apa? Wih, itu saya tentang keras. Kalau ada orang maksa begitu, saya cuma tanya, punya Alkitab enggak? Kalau enggak punya, saya belikan. Loh, kenapa? Mencari firman Tuhan bukan lewat orang lain. Harus dari diri sendiri. Belajar ketemu firman. Ya, ayat. Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberi kepada masing-masing orang seperti ia kehendaki. BIS. Ayo naik cepat Filipus. Jadi ingat ya, saya tidak mau. Tolong Koden tanyakan Tuhan, jodoh saya siapa? Wih, itu pedukunan, itu klinik rohani. Hati-hati saudara. Enggak, Tuhan kita enggak seperti itu. Ingat baik-baik ya, kita harus berubah. Semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu itu juga. Masing-masing orang diberi karunia yang tersendiri menurut kemauan roh itu sendiri. Keren, PSI. Semuanya dikerjakan oleh roh Tuhan. Dia jugalah yang menentukan kemampuan mana yang diberikan kepada setiap orang. Jadi kita nggak bisa milih-milih. Tolong Agung sudah bangun. Jadi kita nggak bisa milih-milih. Nah ini ada yang tanya. Jadi gimana? Ada sekolah atau kursus karunia bahasa roh? Ngawur itu. Nah, ini cucu saya manggil saya opung, pung gembala, pung gem. Nggak ada sekolahnya di Alkitab, nggak ditulis kok. Apalagi bilang sekolah Nabi. Maaf ya, ayo kita bernubuat bareng-bareng belajar bernubuat. Nggak ada, saudara. Jangan aneh-aneh. Oke? Nah, FIA-nya coba Filipus. Lihat ya. Jadi hanya Roh Kudus yang mengerjakan yang sama. Semua karunia dan kuasa ini diberikan oleh Roh yang sama, yang menentukan karunia atau kuasa yang mana harus diberikan kepada kita masing-masing. Maka itu saya tegaskan lagi, pasti di antara kita ada yang tanya, Koden terus gimana dong supaya saya bisa dapat karunia roh itu? Pasti ada yang tanya. Saya jawab, hanya kalau saudara dan saya taat mutlak kepada Bapa di surga, maka karunia roh itu bekerja. Jangan sekali-kali ada yang mengajar melawan firman. Kalau saudara rajin doa puasa, dalam sebulan 20 hari puasa, engkau jadi makin sensitif, makin peka pada Roh Kudus. Ngawur. Saudara harus bangun pagi 3:30 dan doa sampai jam 5. Maka karunia roh akan bekerja. Setan itu yang ngajar. Ada yang berkata, beri persembahan sebanyak-banyaknya. Maka saudara makin peka. Wih, ngawur itu. Saudara, tidak ada usaha dari kita sedikit pun supaya karunia roh dan buah roh itu nyata. Selain taat, tolong catat. Maka itu saya menentang kalau ada khotbah
Wih, kalau saudara rajin puasa, engkau hebat bekerja. Aduh, itu jadi sombong. Iya. Kenapa? Kalau saudara ingin sakti dan puasa, ya sama dengan dukun. Ada komen, karunia itu inisiatif Tuhan, amin, untuk memperlengkapi kita dalam melayaninya. Betul sekali, bersifat tentatif, bukan statif. Benar. Jadi tergantung hari itu ada orang sedang membutuhkan apa dari karunia roh, dan kebetulan saudara atau saya lagi ada di situ dan tidak ada orang lain. Tolong, ini harus dimengerti baik-baik. Kalau suatu saat saudara lagi di suatu tempat dan saudara cuma sendiri, tiba-tiba ada orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Perlu salah satu dari 9 itu tadi. Karena cuma ada saudara di situ atau cuma ada saya di situ, ya Tuhan pakai kita yang ada di situ. Dan itu bukan milik kita. Terus kita bisa bawa kemana-mana. Tidak. Betul. Tentatif, bukan statif. Jadi tergantung yang punya. Dia mau gunakan untuk apa dan untuk siapa. Jadi nggak ada. Oh, saya punya karunia ini buat. Saya punya karunia ini. Nggak ada. Tolong berubah mulai hari ini. Dan selalu ada firman. Oke. Sebelum kita masuk pada buah roh, kita lihat ayat ini. 1 Samuel pasal 3. Ayat 18 mulai. Bagaimana Samuel kecil, Samuel muda ini dipakai oleh Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Dan Samuel ini hebat. Karunia rohnya hebat. Ayat 18, Filipus 1 Samuel 3. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Nah, ini karunia nubuat, karunia pengajaran yang pertama kali bekerja di hidup Samuel. Dan waktu itu Samuel masih ingusan. Coba lihat ayat 7. Ini unik. 1 Samuel 3 ayat 7. Jadi setuju, saya belum kenal Pak siapa ini KL, siapa ya? Pak KL, oke. PKL, apa nggak tahu. Itu berkata tentatif, bukan statif, ini dia. Jadi, saudara yang masih nganggap Tuhan panggil Samuel 3 kali berubah. 4 kali, bukan 3 kali. Yang keempat baru Samuel tahu kalau itu Yahweh Tuhan yang panggil. 3 kali pertama Imam Eli tidak ngerti. Nah, kenapa sampai 4 kali? Dan sabarnya Tuhan ngajak Samuel ngomong. Ternyata ini anak ingusan. Samuel belum mengenal Yahweh. Hah? Belum kenal diajak ngomong. Firman Yahweh belum pernah dinyatakan kepadanya. Ingusan gak anak ini? Lalu pertanyaannya, lah ngapain yang maha besar, yang maha kudus, yang maha kuasa ngajak ngomong anak gak ngerti apa-apa? Kan buang-buang waktu. Oh, ini baru tahu ya, inilah Samuel. Gak ngerti apa-apa. Jawaban saya kalau ada yang tanya, hari itu ada keadaan yang sangat genting, sangat darurat di Israel. Yahweh Tuhan Bapa di surga harus memberitahu. Sama seperti, saudara masih ingat alat sensor tsunami yang dipasang di laut sejak tsunami Aceh? Ya tujuannya apa? Supaya kalau ada tsunami mau datang, alat itu bunyi memperingatkan. Nah, hari itu saudara akan ada tsunami besar di Israel. Tabut akan dicuri karena Imam Eli nggak bertobat. Kerajaan kemuliaan Tuhan akan lenyap, namanya Ikabod. Nah, Tuhan itu bingung mau cari siapa yang diajak ngomong ini. Imam Eli, coba lihat ayat 2. Imam Eli itu seperti apa kondisinya? Ya, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Nah, ini kondisi pemimpin gembala zaman itu. Terus ayat 1,
Pada waktu Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Ini loh masalahnya. Pada masa itu firman Yahweh jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara tahu apa artinya? Maka itu hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, gembala-gembala, majelis-majelis, penginjil-penginjil. Tolong ya perhatikan, hati-hati. Kalau sampai mata rohani jasmani kita kabur, sampai telinga rohani, telinga jasmani kabur, celaka saudara, celaka. Ampuni kami Tuhan. Kondisi ini yang saya paling takutkan sebagai rekan sekerja Yesus. Aduh Tuhan tolong, ini mengerikan. Coba lihat terjemahan lain Filipus. Serius. Kalau kita yang menyebut diri hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pemberita firman, tapi sudah mulai tuli rohani, kabur rohani, aduh celaka. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempatnya, penglihatannya mulai kabur sehingga dia tidak dapat melihat dengan baik. Coba ayat satunya, Phil, ayat satunya. Ini ngeri loh saudara. Maka itu kalau sampai ada pelayan Tuhan, hidupnya gak seimbang, cuma ngeroh saja, gak ada buah roh. Cuma firman-firman, khotbahnya tajam firman, tapi gak ada kasih karunia. Wih, itu pendeta jahat. Di Indonesia ada loh saudara, seorang hamba Tuhan. Setiap kali saya dengar dia khotbah, apalagi sekarang ada YouTube, gak pernah senyum wajahnya. Sampai saya tuh pernah bicara dengan tangan kanannya. Cobalah beritahu dia, senyum sedikit lah. Gak pernah, apalagi tertawa. Wih, ini hamba Tuhan menakutkan. Ya, maaf, jangan tanya saya di sini, nggak boleh. Ayat Samuel yang masih muda itu melayani Yahweh di bawah pengawasan Eli. Pada waktu itu firman Tuhan Yahweh jarang dan penglihatan tidak sering. Coba BIS-nya. Waduh, mengerikan sekali ini. Sementara itu Samuel yang masih anak-anak itu melayani Yahweh di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu jarang sekali ada pesan dan penglihatan dari Yahweh, TSI. Samuel terus melayani Yahweh dengan bimbingan Imam Eli. Pada masa itu jarang ada nabi yang menyampaikan pesan dari Yahweh dan penglihatan-penglihatan pun jarang terjadi. Nah ini loh, kalau karunia roh padam di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam jemaat yang kita layani, kalau padam celaka, kita celaka, jemaat juga celaka karena tidak tahu mau dibawa kemana. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Tolong saudara, saya ini salah satu yang saya paling takut kondisi ini. Ketika saya nggak peka lagi, ketika saya nggak tajam lagi melihat Tuhan mau bekerja apa. Nah bayangkan, dalam kondisi bangsa atau gereja separah itu, ada peringatan tanda bahaya dari surga. Tapi Tuhan tidak ketemu siapa yang bisa diajak ngomong. Satu-satunya pribadi yang sangat mungkin untuk diajak ngomong. Ya Rondi, kakek senang ketemu kamu pagi-pagi. Nanti ya uang sekolahmu. Satu-satunya pribadi yang sangat mungkin bagi Yahweh Tuhan bicara, itu anak ingusan ini. Maka itu sampai 4 kali. Karena Samuel belum kenal Yahweh. Dan firman-Nya belum pernah disampaikan. Aduh, ngeri ya. Nah ini loh pentingnya karunia roh. Bukan untuk kita, tapi untuk keadaan. Jangan salah. Maka itu sedih dan celaka kalau ada hamba Tuhan karismatik merasa lebih hebat. Saya tajam loh, peka. Maaf ya. Aduh, saya mau ngomong apa? Ngomong aja lah. Kenapa dalam hal ini kok banyaknya itu tante-tante, saudara? Tante ini punya karunia nubuat, tante itu punya karunia nubuat. Terus hamba Tuhan dari Malaysia. Kenapa lebih banyak hamba Tuhan dari Malaysia itu kebanyakan nabi? Saya juga nggak ngerti. Kenapa begitu? Hati-hati, saudara, hati-hati. Panggil tante itu loh. Dia itu peka loh. Dia bisa ngelihat setan. Coba di rumahmu dicek ada apa itu. Kok anakmu sering nangis malam? Kenapa usahamu kok sering bangkrut? Panggil tante itu. Panggil orang yang punya karunia roh. Untuk ngecek ada apa.
dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah menjanjikan saudara dan saya itu bisa ngelihat setan. Ngapain setan dilihatin? Yang Tuhan janjikan, kita harus bisa mencari wajahnya. Mencari Tuhan. Itu perintah. Maafkan saya. Diperintah untuk cari wajahnya, cari Tuhan aja. Nggak ketemu-ketemu. Gobloknya. Kok cari setan dan lihat setan? Ngawur itu. Maaf ya yang tersinggung. Itu orangnya gitu aja sudah. Stop. Dengan karunia-karunia. Semakin ritual, semakin halu. Ini siapa yang ngomong betul juga. Ya, tiap hari kebaktian melulu. Dikit-dikit perjamuan kudus. Takut ada apa-apa itu sudah. Yesus plus anggur dan roti. Enggak benar. Itu tak jadi jimat, saudara. Pokoknya biar Yesus itu Yesus. Udah, nggak usah yang lain-lain. Ini ada yang komen ini lucu. Semakin ritual, semakin halu. Tiap hari kebaktian melulu. Dia komen, kepekaan rohani bertumbuh dari persekutuan dengan Yahweh Elohim dalam iman dan ketaatan akan firman Yahweh. Betul. Wih, ini luar biasa. Seorang senior dari Jogja yang punya rumah lansia di Kaliurang. Silakan datang ke Pak Agus Mujiono ini. Hebat. Ada retreat nanti bulan Februari ya. 14-15 kalau nggak salah. Khusus lansia. Wah, keren sekali. Ya, sudah ada pondokan di situ. Baik. Nah, kita lanjut. Ayat 18 ya. 1 Samuel 3 tadi. Ini seru loh, saudara. Waduh, ini kalau ngomongnya jadi panjang, bahannya masih banyak. Oke, lihat aja nanti gimana ya. Oke. 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kenapa ditulis tegas? Karena anak kecil ini harusnya masih dengar firman. Musa belah laut, Nuh buat kapal, Abraham mempersembahkan Ishak. Harusnya begitu. Tapi anak kecil ingusan yang belum kenal Tuhan, belum tahu apa-apa. Diajak ngomong tentang hancurnya Israel. Tentang rusaknya tabut perjanjian dicuri oleh orang Filistin. Rumah Tuhan dibakar. Wah, semuanya. Jadi kan syok anak kecil ini. Maka itu dia menyampaikan semuanya tanpa menyembunyikan suatu pun. Eli gemetar, saudara. Imam Eli ketakutan. Maka itu kemudian Eli berkata dalam penyerahan totalnya. Karena kabur mata, telinga sudah mulai nggak dengar. Dia Yahweh. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Habis Israel hari itu. Eli meninggal. Bait sucinya tidak ada. Tabut perjanjiannya tidak ada. Nah, yang ngero-ngero izinkan saya nambahi dikit. Baca baik-baik sejarah Israel dan kitab perjanjian lama. Mengapa sampai hari ini orang Israel tidak pernah lagi mempersembahkan korban persepuluhan? Catat. Ini pendeta-pendeta karismatik Pantekoste mata duitan bertobat. Maaf saya ngomong. Saudara dengar. Ada 2 penyebab. Kenapa sampai hari ini? Sejak tahun 70 Masehi. Jadi sudah 2000 sekian ratus tahun yang lalu. Sejak bait suci yang dihancurkan pasukan Jenderal Titus dari kerajaan Roma. Sampai hari ini nggak ada bait suci, tidak ada tabut perjanjian. Maka itu orang Israel tidak pernah, catat, tidak pernah. Pak Agus tolong jawab ini dari Pak Yowandi Purwokerto Astuti mau tanya acaranya di mana? Tolong jawab. Saudara perhatikan, mengapa sampai hari ini orang Yahudi, orang Israel tidak ada yang mempersembahkan persepuluhan? Karena bait suci tidak ada. Dan tidak ada tabut perjanjian. Dan belum ada imam yang dilantik sah. Jadi mereka tidak bisa memberlakukan ibadah korban termasuk persepuluhan. Dan yang kedua, baca baik-baik perjanjian lama.
persepuluhan itu hanya untuk hasil bumi dan hasil ternak, bukan uang. Aduh, yang mata duitan memperkosa ayat perpuluhan untuk cari duit buat kepentingannya sendiri. Kalau Pak Agus masih ada, tolong. Oh ya ini. Ya, oh tak di taman doa Pius ya. Ya oke, lihat nomornya ada. Ngerti ya saudara? Nah sekarang lihat ayat 19. Apa yang terjadi setelah Eli meninggal? Bait suci tidak ada. Di Israel nggak ada ibadah sabat. Karena nggak ada yang mimpin. Nggak ada tabutnya. Jadi ibadah sabat saja tidak bisa. Apalagi perpuluhan. Itu dia. Ada yang tanya dari Nabiri. Apa perlu Yahweh bertanya kepada kita? Kamu mau jadi saya? Ini, hei, nyeleneh sekali ini. Ini ada yang tanya dari Nabiri. Betul juga ini, ayo. Ada yang mau tanya gak kepada Tuhan? Ada yang mau jadi Tuhan? Wakili Tuhan. Oke. Dan Samuel makin besar. Tanpa ada ibadah, sabat tidak ada, ibadah korban persembahan apa-apa tidak ada, karena nggak ada bait suci, karena nggak ada tabut perjanjian, ayo hancur. Dan Yahweh menyertai dia. Tolong karismatik yang ngeroh-ngeroh, lihat kalimat ini. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur dalam nama Yesus. Saudara jangan panik kalau nubuat yang saudara sampaikan salah dan batal. Ingat, saya pernah salah karena manusia. Maka itu jangan sekali-kali saudara sedih, mutung, orang Jawa bilang, kecewa, nggak mau jadi hamba Tuhan. Karena saudara, nubuat yang saudara sampaikan salah. Loh katanya dari Tuhan, kok begini? Firman ini 1 Samuel 3 ayat 19 menjamin. Yang dijamin tidak dibiarkannya gugur adalah firman yang tertulis. Bukan karunia roh. Tolong catat ya, beri penegasan ini. Nah, dari Surabaya ada komen. Lah, sekarang semua gereja beraliran Pentakosta, karismatik, semuanya menetapkan dan mengajar ketaatan, beri perpuluhan apapun dan bagaimana. Sudah diberi ajaran, jemaat harus mentaatinya. Iya, kalau saya, ayo pindah gereja rame-rame. Jangan kebaktian di situ saja. Maaf loh saudara, tapi bersyukur loh, kira-kira 5 tahun belakangan ini saya ketemu sudah banyak jemaat yang pintar-pintar. Apa itu jemaat pintar? Jemaat yang gak mau dibohongin, ditipu oleh pendetanya pakai ayat untuk beri persembahan. Maafkan saya, ya. Jadi tidak ada. Maafkan saya. Ini pernah saya ngomong ini ada orang tertawa geli. Loh memang. Saya harus banyak jemaat yang pintar toh. Ya, jadi yang tanyain ya pindah gereja saja. Dan saya meyakinkan saudara, sekarang juga tidak memberi perpuluhan itu tidak dosa dalam nama Yesus. Tapi tidak taat pada firman itu yang dosa. Rajin memberi perpuluhan tapi terus berzina. Rajin memberi perpuluhan tapi masih punya musuh. Apa gunanya? Tidak begitu. Ya. Ayo kita hari ini mulai berubah saudara. Supaya Tuhan memakai kita. Siapa ini Bonbas? Papa lupa. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi yang tidak dibiarkannya gugur bukan karunia nubuat, karunia penglihatan. Firman yang tertulis itu nggak dibiarkan gugur. Bukan karunia, Tuhan nggak menjamin. Ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh yang punya karunia itu. Hebat ya? Jadi firman itu terjadi yang diucapkan Samuel, bukan nubuat, bukan karunia. Nah, saudara, ini loh. Samuel ini satu-satunya nabi, satu-satunya hamba Tuhan, satu-satunya pelayan Tuhan yang tidak pernah dilantik.
Kenapa nggak pernah dilantik? Karena yang melantik sudah meninggal. Jadi Samuel nggak pernah dilantik. Tapi tahulah seluruh Israel. Siapa yang memberitahu? Bukan Samuel pakai kartu nama. Terus Samuel punya sosial media, punya Instagram, punya Facebook. Terus pamer, saya punya karunia ini saudara. Siapa mengundang saya? Nggak ada. Tapi seluruh orang tahu bahwa dalam hidup Samuel ada jabatan Nabi Yahweh. Karena firman yang dia ucapkan tidak gugur jadi semua. Aduh, ini dia yang kita harus tahu. Oke? Ya. Ada banyak komen. Gaji pendeta kan dari perpuluhan. Kalau nggak ada gimana memberi gaji buat pendetanya? Maaf ya, saya jawab. Kalau mau cari gaji, jangan jadi hamba Tuhan. Jadilah penjual bakso saja. Saya tegas ini. Maaf. Saudara, hidup kita ini untuk melayani. Bukan melayani untuk hidup. Ini yang merusak gereja. Saya punya ketegasan dalam hal ini. Ada seorang sahabat saya sudah meninggal berkata, Daniel, suatu hari kamu lagi butuh duit. Tiba-tiba kamu ingat temanmu yang punya gereja sesama pendeta. Dan biasanya kalau kamu ke situ, Den, kamu dapat amplop tebal. Dan ketika kamu lagi nggak punya duit, terus kamu ingat dia terus telepon cari pelayanan. Bertobat kamu, Daniel. Itu tahun 78. Saya mendengar ucapan hamba Tuhan ini. Dan saya pegang sampai hari ini. Tolong yang tanya tadi saya jawab. Kalau Tuhan panggil kita, maka dia bertanggung jawab untuk menghidupi kita dan keluarga kita. Jemaat yang kita layani, tolong rekan-rekan hamba Tuhan saya harus bicara. Jemaat yang kita layani, serius kita melakukan pelayanan. Enggak usah dikhotbahi perpuluhan. Enggak usah dikhotbahi ingat memberi saudara. Kami ini perlu makan juga. Enggak perlu. Kalau saudara dan saya tulus jadi hamba Tuhan, saudara, jemaat akan ngerti sendiri kok. Yang setuju, katakan amin. Ini dia, Pak Agus Mujiono ini. Amin. Saya melayani gak dapat gaji dari gereja dan lembaga, betul. Saya bersyukur. Dengar ya, yang baru kenal saya, maaf. Saya harus ngomong. Agustus tahun 2025, itu tahun ke-53 saya jadi pengkhotbah. Dan sampai hari ini saya tidak pernah terima perpuluhan. Tidak ada yang rutin, tapi Tuhan pelihara saya, bahkan saya bisa keliling. Ini kali ini saya ada di Jerman. Ya, kemarin baru tiba. Itu saya biaya sendiri. Karena apa? Tuhan tahu. Maka itu ayo berubah ya. Jadi selalu akan ada berkat. Ya amin tuh, banyak yang amin itu. Ya. Jadi kalau sampai kita motivasi uang, maaf ya, lebih baik gak usah jadi hamba Tuhan dah. Kerja saja jadi karyawan, tukang tambal ban, itu jauh lebih berharga daripada kita pelayanan tapi ngarepin persembahan, maaf. Jangan keluar dulu ya, yang tersinggung sampai selesai, sebentar lagi saya selesai. Nah, jadi Samuel ini hamba Tuhan yang gak pernah dilantik, gak pernah diurapi oleh manusia. Tapi langsung Yahweh Tuhan mengurapi. Ayat 20, ayat 21, ini penting. Maka itu yang ngeroh-ngeroh hati-hati. Amin. Wih, dari Manokwari, amin. Dari Surabaya, dari mana, amin semua. Nabiri, amin. Betul. Jadi jangan mikirkan persembahan kalau pelayanan. Itu dia. Ya. Oke, lihat ini. Dan Yahweh selanjutnya. Saudara tahu arti kata selanjutnya? Terus, tidak berhenti. Ada apa? Dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo kepada Samuel supaya dia terus bisa melayani. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel. Kuncinya dengan perantaraan firman-Nya. Aduh, ini dia. Ada ibu gembala di pedalaman Sumatera Utara.
Saya juga melayani nggak ada gaji dan sudah saya serahkan PK saya yang diberikan kepada pekerja yang lain. Coba nak beritahu di kampung mana kamu, kecamatan mana, kabupaten mana, Sumatera Utara ini. Seorang ibu gembala janda. Tapi Tuhan pelihara luar biasa. Hebat. Saya kenal dia kan ini anak saya. Sebut ya. Nah di kampung mana, desa apa. Oke. Jadi saudara, ayo mulai hari ini. Semua kita sibuk firman. Oh, kamu tuh Horas Amang Siombing. Namamu Bonbas jadi bingung Papa. Ya. Itu yang Tuhan dia. Ini anak saya bersaksi. Ya. Sangat memberkati dan berdasar khotbahnya Papa. Tuhan memberkati. Amin. Hidup dalam kebenaran. Oke. Gimana Dorma? Kamu di kampung mana? Tolong nulis supaya Papa bisa baca ini. Jadi firman, saudara, firman. Bukan karunia roh saja. Kapan pewahyuan firman? Jadi tolong rekan-rekan yang ngeroh terus. Jangan melatih untuk makin peka. Supaya saudara makin laris dipanggil kiri kanan. Oh ampuni saya kalau ngomong ini. Saya ulangi ya. Jangan berpuasa terus supaya makin peka. Supaya saudara diundang kemana-mana. Karena nubuatan saudara sakti. Maaf. Harus firman. Harus firman. Ini yang Tuhan kerjakan di Samuel. Sampai seterusnya. Selanjutnya. Yahweh Tuhan selalu pakai firman. Bagian terakhir. Galatia 5. Ada 9 buah roh juga. Ya, ada 9 buah roh juga. Kita harus tahu ini ya. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Dan bedanya antara karunia roh dan 9 dan buah roh, ada kalimat yang berbeda di bagian terakhir. 1 Samuel. Galatia 5 ayat 22 23. Nah, ini dia di desa Laihole, kecamatan Parbuluan kan Dairi Sidikalang. Nggak tahu di mana itu. Ya. Oke, itu anak saya ibu gembala yang janda tadi di desa itu. Waduh, kecil sekali, tapi Tuhan berkati. Anak-anaknya bisa kuliah, luar biasa. Tetapi buah roh bukan buah-buah roh. Tetapi karunia roh bukan karunia-karunia, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera 3, kesabaran 4, kemurahan 5, kebaikan 6, kesetiaan 7. Terus ayat 23, kelemah lembutan 8, penguasaan diri yang ke-9. Nah, bedanya dengan karunia. Setelah 9 buah roh, Roh Kudus nyatakan lewat tulisan Paulus, ada kalimat, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terjemahan yang lain, tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini. Terus naik lagi, PS, tidak ada hukum agama yang bisa melarang hal-hal seperti itu. Buah roh tadi, ya. TSI, hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Artinya begini, saudara. Ternyata orang yang bergerak dan hidup di dalam karunia roh, yang 9 juga tadi jumlahnya, itu seringkali bermasalah dan ada masalah dan buat masalah. Dan orang yang hanya hidup dan bergerak di dalam karunia saja tanpa buah roh, maka banyak pertentangan di hidup orang-orang itu. Luar biasa bukan? Kalau ini lengkap antara karunia dan buah roh, maka apa yang saudara dan saya kerjakan atas nama Tuhan dan untuk Tuhan dan dirasakan oleh banyak orang, itu tidak akan ada yang menentang. Jadi kalau saudara hanya buat karunia roh saja, itu hidupnya ngeroh. Dikit-dikit komat kami, dikit-dikit begitu. Mau masuk restoran, komat kami di depan pintu, lihat dulu.
Ada patung naganya enggak? Ada sesajinya enggak di lantai? Ada itu? Ya enggak masuk-masuk. Nanti mau ke pasar, mau kemana? Ada roh apa ini? Ada roh apa? Ngapain? Capek. Saudara jangan pusing dengan roh-roh itu. Imbangi dengan firman. Maka kekuatan firman itu luar biasa. Maka itu dalam hidup ini saudara, ayo kita kerjakan. Oke, sebelum saya akhiri, boleh nggak ada pertanyaan? Silakan yang di Zoom, Instagram, Facebook. Ada yang komen lagi. Jemaat jangan diancam dengan perpuluhan. Tidak kasih perpuluhan, tidak diberkati. Aja. Kenapa Lin? Kok tertawa Lin? Jadi banyak Ya. hal yang baru yang kita dapatkan, Koden. Amin. Hari ini. Karena sudah sesi tanya jawab ya, Koden ya. Ya boleh langsung aja ya. Nah, Boleh. Ibu Justin mau bertanya biasanya. Saya bertanya. satu-satu dulu. Tolong satu-satu dulu. Jangan berebut. Coba moderator host yang Ibu Justin silahkan. Koden. ya langsung aja. Ya. Ini kan gereja semuanya itu ada ayatnya, dianjurkan semua gereja itu ada perpuluhan. Saya setiap melihat gereja mesti ada perpuluhan, itu berdasarkan ayat, tapi tidak memaksa, Pak. Nah, apakah itu salah kalau kita memberi itu, Pak? Kalau memberi jangan pakai kata perpuluhan. Karena kalau pakai kata perpuluhan itu hanya di tempat kudus di Israel. Tapi ada ayatnya loh, Pak. Ya wis, Ibu, saya nggak mau berdebat. Kalau Ibu mau beri saja nggak apa-apa. Cuma saya berpatokan perjanjian lama. Bahwa kalau tidak ada bait suci dan tidak ada tabut perjanjian, perpuluhan tidak berlaku. Maka itu sampai hari ini orang Israel tidak pernah memberi perpuluhan. Karena apa? Bait suci tidak ada, tabut tidak ada, imam tidak ada atau belum ada, dan perpuluhan itu hanya untuk hasil bumi, sayur, pertanian, dan ternak. Jadi yang tetap mau beri nggak apa-apa. Toh bukan untuk saya kok, untuk gereja saudara. Jadi Bu Rustin jelas ya, nggak apa-apa, lakukan saja. Oke, yang lain, ayo gantian. Jelas ya, Bu Rustin? Ya. Koden, soalnya dari Maleakhi 3 ayat 10 banyaknya si Koden ya. Iya, kalau diambil itu saja tapi tanpa lengkap 5 kitab Musa, itu salah. Apalagi motivasinya. Begini aja ya, yang terakhir ya untuk perpuluhan, saya harap tidak ada yang tanya. Jadi saya batasi, yang tanya perpuluhan saya nggak mau jawab. Karena saya mau akhiri dengan kalimat ini. Semua yang kita lakukan adalah sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan. Setuju? Ya nggak setuju, aneh gitu aja. Nah, selama Tuhan Yesus hidup, tolong beritahu saya, pernahkah Tuhan Yesus sesembahan kita yang kita agung-agungkan, pernah nggak dia memerintah satu kali saja untuk kita beri perpuluhan? Kalau saudara bilang pernah, berarti saudara punya Alkitab yang lain. Hati-hati itu. Tapi hidup taat, hidup kudus, hidup mengampuni, hidup berbagi, Yesus ajarkan berulang-ulang. Tapi perpuluhan tidak pernah satu kali pun. Jadi mau pakai ayat mana lagi, goblok? Yesus nggak pernah nyuruh, pinter. Jengkel saya kok. Seorang ngomong soal perpuluhan. Oke, stop. Tidak ada bahas perpuluhan lagi. Saya lebih baik ngomong yang lain. Maaf, buang-buang waktu. Tapi ada yang mau bertanya, Koden, kalau nggak perpuluhan janji iman gimana, Koden? Nah, janji iman itu kurang ajar lagi. Cari sampai robek Alkitab saudara, tidak ada kata janji iman. Saya mau marah. Pendeta yang maksa saudara janji iman itu kurang ajar. Itu artinya saudara suruh nulis cek mundur. Itu kan kurang ajar. Kalau mau beri itu nggak usah pakai janji iman, goblok. Mau beri ya beri, kalau ada, nggak ada ya nggak apa-apa. Janji iman lagi. Terus buah sulung ngawur lagi itu. Mana? Buah sulung pun harus ada bait suci, ada tabut perjanjian, ada imam yang menerima. Oke ya, stop ya. Saya tidak membahas persembahan, bentuk apa saja. Kalau saudara mau dibodohi para pendeta itu silakan. Tapi jangan tanya saya. Selama saya jadi hamba Tuhan 53 tahun ini, tidak pernah saya bicara uang pada orang yang saya layani.
Ayo tanya yang buah roh dan karunia roh. Ayo cepat, ini lebih penting ah. Kalau enggak saya tutup. Ya, sini. Saya akan tidur. Sini sudah jam 12 lewat. Boleh raise hand yang mau bertanya? Tapi janji ya, bukan uang, bukan persembahan, bukan perpuluhan. Saya nggak mau. Bukan persembahan, bukan uang Iya, katanya. awas. Ya, Pak PKL mau bertanya? Saya bukan mau bertanya, saya sangat senang karena Bapak ini lebih senior 10 tahun dalam pelayanan. Mendengarnya berbicara seperti mendengar Billy Graham lagi bicara. Iya. Ya, selalu dasarnya what Bible said. Amin. Ya, what Bible said. Amin. Bukan apa Amin. yang saya saksikan, yang saya alami. Iya, betul. Jadi firman tadi kita hidupi dalam hidup kita. Ya, kita jangan sampai terpaku sama fenomena rohani. Setuju. Ya, kayak fata morgana di padang pasir. Kita lihat seperti ada air, ternyata nggak ada air. Ya. Nah, itulah yang terjadi banyak sekarang. Oke. Terima kasih pencerahannya Pak Daniel. Di sini ada Pak Hari Paat, teman Bapak yang tunanetra. Oke. Ini ada komen dari Belanda. Persembahan sulung sampai persembahan bungsu. Ini istilah bagus. Bentar, saya ulangi ya. Ini dari Belanda ini. Persembahan sulung sampai dengan persembahan bungsu buat malak jemaat. Kena lagi dah. Oke, Pak Ripat, muji Tuhan. Ayo lanjut yang lain, cepat ngarah waktu. Saya sudah 1:30 ini. Melana, silakan Bu Melana. Ya, saya mau tanya, seseorang itu memiliki karunia roh lebih dahulu atau buah roh? Barengan. Karena di situ Barengan. Harus bersama-sama. Harus bersama. Ya, soalnya di dalam namanya itu buah roh itu harus seimbang dengan karunia roh. Berarti kalau baca dari topiknya itu loh Pak ya. Oh, kalau baca itu kan cuma penulisan supaya gak kepanjangan Bu. Jadi bisa teruskan gini. Ya, karunia roh seimbang dengan buah roh. Buah roh seimbang dengan karunia roh. Itu kan cuma penulisan aja, nggak apa-apa. Oke, yang lain. Ayo, cepat. Ya. kita tuh seakan-akan itu karunia roh itu lebih tinggi daripada Ya udah, roh. oke, dihapus saja temanya, dihapus. Udah, nggak usah pakai tema itu, pusing. Oke. Yang gampang ya kok Den. Iya, gampang Ya, saja Pak lah. Agus Mujiono kayaknya Pak mau tanya. Ya, silakan. Silakan, monggo Pak Agus. Ya, silakan Ibu. Satu hal yang membuat kita tuh makin berapi-api di dalam pelayanan adalah persekutuan kita yang intim dengan Roh Kudus. Amin. Hanya itu aja. Amin. Artinya, Betul. makin peka apa yang hari ini Tuhan kasih dan muaranya adalah penginjilan misi. Amin. Ya udah, itu Menjangkau aja. jiwa-jiwa ke bangsa-bangsa. Ya. Ya. Retreat yang kami lakukan itu lansia untuk bermisi, Bu. Untuk ujung-ujungnya punya hati misi ke bangsa-bangsa. Amin. Ya. Amin. Kayaknya sekali. Suara apa itu Pak Agus? Ya, ini ada tambahan bagus ini. Ada tambahan bagus. Ya. Sudah saya catat Pak. Sebentar, ada tambahan bagus, komen bagus di Facebook saya. Burung nggak bisa terbang hanya dengan satu sayap. Betul. Maka itu sayap kiri kanan, buah roh karunia. Karunia buah roh, terserah. Tadi Bu yang tanya mau diwala-walik kanan kiri, buah roh mana karunia. Itu pokoknya dua-dua itu. Sukanya ya Kak Den ya. Iya, pokoknya dua ya, pokoknya dua. Pak John Lee Pangalila. Oke, terima kasih. Ini luar biasa pengajaran pagi ini yang saya monitor. Saya tertarik dengan banyaknya hal-hal yang membuat juga saya jadi tahu di saat saya tidak tahu. Puji Saya Tuhan. singkat aja seperti ini. Intinya sekarang kita tidak perlu lagi berkompetisi, tetapi bagaimana kita harus berkolaborasi. Amin. Lupakanlah tahun 2024, lupakanlah semua itu yang namanya kompetisi keagamaan. Tetapi mari kita memandang ada amanat agung yang Yesus perintahkan kita kerjakan untuk kita hadir sebagai penjala-penjala agar supaya semua boleh menjadi murid. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana doa Yesus sudah bisa terjawab akan menjadi satu ya, di dalam berbagai perbedaan dan ada berbagai juga pemahaman
bagaimana harus mau menjadi satu ya. Tentunya hanya bagaimana kita beriman, berdoa dan sebagainya. Jadi saran saya untuk pengajaran ini, anggaplah ini salah satu pengetahuan yang memang mungkin sudah terlupakan sehingga kita hanya mengkhususkan dengan adanya organisasi kita seperti ABC. Namun saran saya bagaimana kita ini agar supaya tidak lagi berkompetisi yang mungkin nggak sehat. hanya mau menghakimi, Iya, nggak sehat. menghakimi orang lain atau menghakimi organisasi lain. Tapi mari kita berkolaborasi ya, kolaborasi sehingga benar-benar amanat agung perintah Yesus ini dapat digenapi di zaman-zaman yang modern atau di zaman-zaman yang baru seperti ini. Kita melihat sekarang bagaimana di tahun 2025 sudah banyak contoh-contoh kita lihat orang yang membuat banyak dosa, negaranya itu dihanguskan, kebanjiran. Itu baru tanggal 20 berapa ini kita lewati tahun 2024. Ketika masuk Januari ini sudah banyak. Dunia tidak semakin membaik, tapi dunia saat ini semakin kita melihat bahwa ya ada teguran-teguran dari alam yang harus kita lihat bahwa kita harus introspeksi diri. Jangan sampai kita hanya mau menghakimi, tidak mengerjakan perintahnya. Saya senang dengan pengajaran pagi ini. Ada banyak yang terlupakan bagi saya, ada banyak yang terlewatkan bagi saya. Tetapi ya okelah, mari kita untuk membenahi diri, melihat bahwa ada yang terpenting di 2025. Tidak perlu lagi berkompetisi, tetapi bagaimana kita berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dunia dapat dimenangkan atau amanat agung dapat dikerjakan. Setuju. Oke, terima kasih. Tuhan berkati Pak John. Ya. Ya, sama-sama. Saya dalam perjalanan dari Kediri menuju Bogor. Oke, hati-hati. Ibu Nora. Ya, terima kasih Bu Lina. Saya mau tanya nih Pak, bagaimana bisa mendapatkan karunia rohani? Ya. Dan apakah karunia rohani itu bisa hilang nggak? Terima kasih. Oke. Saudara, sekali lagi, karunia dan buah roh itu milik Roh Kudus. Tidak bisa kita minta, tidak bisa kita cari. Tegas. Saya ulangi, karunia roh dan buah roh itu milik Roh Kudus. Tidak bisa kita minta, tidak bisa kita cari. Tergantung dia mau pakai kita untuk yang mana. Maka itu kuncinya cuma satu, taat. Taat. Nah, ini pertanyaan yang sama juga dengan suara kita dari Jawa Timur. Ada yang bertanya begini ya, supaya kita tahu. Sebentar, Jawa Timur, mana tadi? Ya, oh, ada yang kesembuhan. Coba sebentar, supaya saya nggak salah. Tolong. Ya, tapi kenyataannya ada berapa pendeta yang punya spesialisasi penyembuhan. Gimana itu? Seolah-olah bukan tentatif. Nah, ini kalimat yang salah. Semua karunia roh itu bekerja bukan karena diri kita. Saya ulangi ya. Semua karunia roh itu bekerja karena ada orang yang membutuhkan. Misalnya, suatu saat di tengah keramaian yang luar biasa, ya, tiba-tiba ada orang sakit dan jauh dari dokter, jauh dari puskesmas, dan ada saudara anak Tuhan di situ. Maka Tuhan akan pakai saudara bekerja dengan karunia penyembuhan karena ada orang yang butuh. Nah, begitu saudara selesai mendoakan orang itu dan sembuh, setelah itu karunia itu bukan milik kita lagi. Tergantung kapan Tuhan mau bekerja. Nubuat juga begitu, bahasa roh, penglihatan, kata-kata hikmat, semuanya. Jadi bukan milik pribadi. Ya, itu semua nggak ada spesialisasinya, tergantung Tuhan. Ya, maka itu supaya kita nggak sombong. Jelas ya? Oke, lanjut. Siapa lagi? Koden kalau gitu nggak ada kursus ya Koden? Nggak ada. Soalnya tadi di atas ada yang bilang ada kursus profetik lah. Nah iya, di sini juga banyak IG, Facebook saya kursus kenabian, kursus nggak ada. Ngawur aja kok itu. Ih, ngeri lu. Kita kursus khotbah aja deh sama Koden. Iya,
Itu jadinya kalau ada kursus profetik, jadinya lu buat atau ku buat. Celaka sekali itu. Ya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Silakan rasain atau langsung bicara. Sebentar, ini ada yang tanya. Tidak bisa minta atau cari, apa boleh mengusahakan 1 Korintus 15 ayat 1. Nah, kata usaha ini kalau kita baca teliti itu karena taat. Jadi usaha kita cuma latihan taat, nurut. Makin taat kepada Tuhan, maka makin gampang Roh Kudus pakai kita dalam karunia dan buahnya itu. Contoh, salah satu buah roh adalah murah hati. Nah, orang pelit, ngerti nggak maksud saya? Orang pelit mau doa puasa mau apa, nggak akan keluar buah roh yang ini. Nggak akan. Oke. Oh, ada pertanyaan tambahan tadi. Bagus. Bentar ya. Mana tadi ini? Misalnya, dari 9 itu gugur 1. Nggak ada kata gugur. Karena itu buah roh. Karunia roh. Jadi bukan satu-satu-satu. Tidak. Semua jadi satu. Tergantung Roh Kudus mau pakai kita yang mana. Ya. Ada yang bilang, bagaimana kalau ada pendapat, kalau kita tidak bisa bahasa roh, itu kurang dekat dengan Tuhan. Nggak ada ayatnya, itu ayat tambahan dia sendiri. Pokoknya kembali pada Alkitab. Seperti Pak Pangalila tadi bilang, ayo kembali pada Alkitab. Oke, silakan. Lina, ada lagi? Tadi Ibu Nora, apakah masih mau bertanya? Karena sempat saya lihat ada raise hand lagi. Cukup, terima kasih Ibu Lina dan Bapak. Puji Tuhan. Oh ya. Terima kasih. Ada lagi kah? Silakan langsung bertanya. Jangan takut terus saudara, walaupun saya rasanya gak kasar gini. Ya, tapi jangan takut tanya. Bertanya nih Pak. Koden. Ya. Koden, siapa yang menilai bahwa buah roh dan karunia roh itu sudah seimbang? Kita sendiri atau orang lain? Orang lain. Contohnya begini. Apa manfaat yang dapat dari Tuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau manfaatnya lengkap, secara roh, karunia bagus, secara buah bagus, secara pengajaran firman bagus, secara anugerah pengampunan bagus, nah orang lain menikmati. Nah dari apa yang dikatakan itu yang Samuel alami. Samuel sendiri nggak tahu loh. Kalau di hidupnya ada jabatan Nabi Tuhan tuh dia tuh nggak tahu. Maka itu ketika tahulah seluruh orang Israel. Jadi mereka ngomong ke Samuel. Sam, kalau gitu kamu aja lah jadi pemimpin kami. Kami ini nggak bisa loh. Nggak ada ibadah, kamu aja. Nah mereka minta. Itu dia. Ada yang tanya, karunia bisa hilang Pak? Karunianya nggak bisa hilang. Itu milik Roh Kudus. Kalau milik kita hilang. Jadi pokoknya gini loh saudara. Bukan milik kita. Tadi saya tekankan toh di 1 Korintus berapa tadi? 12 atau berapa ya bagian terakhir? Semua itu dikerjakan oleh satu roh yang sama. Sesuai dengan apa yang Roh Kudus kehendaki. Jadi aduh saudara tolong ya. Kalau saudara masih pusing bisa hilang enggak? Berarti saudara ingin miliki karunia itu. Itu jadi jahat. Jadi kalau toh karunia itu nggak bekerja di hidup kita, nggak apa-apa. Kita tetap anak Tuhan. Justru kalau saudara berkata, itu punya aku, nah itu kesombongan. Saya nggak pernah merasa apa-apa dalam hidup ini. Semuanya milik Tuhan kok. Ya, 1 Korintus 12 ayat 11 ya. Ini yang tanya, saya baca lagi. Mungkin pakai terjemahan TSI-nya bagus tadi. TSI-nya, Phil. Ya, saya baca ya. Oke. Semuanya dikerjakan oleh Roh Tuhan. Dia jugalah yang menentukan kemampuan mana yang diberikan kepada setiap orang. Jadi nggak ada milik. Karena nggak ada milik, maka itu nggak ada kata hilang. Nggak memiliki kok hilang. Oke? Ya, ada komen lagi. Tidak ada pohon buah menikmati buahnya sendiri. Yang menikmati orang lain. Amin. Oke, lanjut. Masih ada? Ibu Rustin masih mau tanya Pak Den. Iya silakan, asal bukan perpuluhan ya Bu. Iya. Bukan Koden aja yang pusing, saya juga pusing Pak. Loh, kenapa pusing? Saya nggak ngajarin sulit-sulit loh, gampang kok. Kalau pusing itu sedih saya, masa dimintain duit dibodoh-bodoh kok mau terus, aduh itu pusing. Oke,
Ibu silakan tanya apa? Pertanyaannya 2 singkat saja, Pak. Ya. Orang pelit apakah bisa masuk kerajaan surga? Tidak bisa. Yang kedua? Tidak bisa ya, Pak ya. Oh, jadi orang pelit itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Nggak bisa. Ya. Jadi pendeta pelit pun harus diingatkan itu. Yang kedua, Pak. Ya. Orang tidak bisa bahasa roh, apakah bisa masuk kerajaan surga? Karena bahasa roh itu bukan kewajiban. Surga itu cuma satu, bertobat atau tidak, meninggalkan dosa atau tidak. Jadi nggak ada. Maka itu banyak yang ngawur-ngawur. Bahasa roh itu bukan jaminan. Bahasa roh itu, kita ini sudah bahasa roh sejak bayi loh, saudara. Bahasa roh itu bahasa ibu, bahasanya papa di surga. Nggak apa-apa. Dalam hati aja bahasa roh. Gitu ya Bu Rustin. Ya, makasih Pak Daniel. Saya senang kalau lihat senyumnya Bu Rustin. Pada Pak Daniel. Saya kalau lihat wajahnya Bu Rustin, tertawanya renyah sekali, orang Jawa bilang. Ya, silakan. Ada lagi kan yang mau bertanya? Ini soalnya Koden udah mau jam 1 ya. Iya betul, sudah jam 1 kurang 6 menit. Ya. Ibu Nora bertanya, tapi seperti ini nggak dijawab lagi deh. Ada pertanyaan gini, Koden. Tadi kan sudah sepakat Koden ya. Oh ya, satu lagi Pak nanya, kalau nggak ada perpuluhan, dari mana penghasilan gereja untuk semua kegiatan? Ya dari persembahan jemaat. Nggak usah ngomong perpuluhan. Saudara, saya ini pernah jadi gembala loh, hampir 14 tahun. Coba denger dulu, saya mau bersaksi. Tolong mute dulu. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun, 13 tahun, 38 bulan. Selama saya jadi gembala, tidak ada kantong persembahan yang beredar. Gereja yang saya pimpin waktu itu pintunya ada 5. 2 kiri, 2 kanan, 1 pintu masuk. Nah, di 5 pintu itu saya taruhkan kotak persembahan. Yang mau kasih, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Selama 13 tahun 8 bulan, tidak pernah ada perpuluhan di gereja saya. Tapi tiap bulan, kebutuhan gereja, bayar listrik, kebersihan, bayar air, ya biaya pekerja, orang kantor, ya apa-apa, itu ditulis rutin. Nah, terus saya bilang, yang mau beri silakan beri. Ya, mau langsung dulu nggak ada bank dulu zaman itu. Dulu adanya wesel, saudara, belangku wesel. Saya jadi gembala itu cukup lama. Nah, jadi yang mau beri silakan, yang mau taruh kotak persembahan silakan. Nah, kalau ada lebih setiap bulan itu, ya dari kebutuhan yang ada, ternyata selalu surplus, saudara, selalu lebih. Lebihnya itu sampai bisa 600%, sampai 50%. Jadi 5 kali lipat dari yang kita butuhkan. Karena jemaat tahu bahwa uang ini kemana. Nah, di kantor gereja saya waktu itu selalu ada tumpukan belangku wesel. Dan di belangku wesel itu, yang nggak tahu belangku wesel nanti tanya yang tahu ya. Itu sudah ada nama rekan-rekan saya, pendeta-pendeta dari mulai waktu saya belum kenal Papua, Kalimantan, NTT, Maluku, ya terus Sulawesi, daerah-daerah desa, Sumatera. Nah itu tiap kali bendahara ngitung ada lebih, langsung dibagi rata ke semua hamba-hamba Tuhan yang kami ingin berkati. Dan ada loh, apa itu nggak pernah kekurangan loh. Walaupun saya nggak pernah khotbah perpuluhan. Kalau saudara ingin bukti, nanti saya tunjukkan mantan-mantan jemaat saya yang sudah kaya-kaya ada di mana, silakan telepon. Itu bukti. Nah, bendahara saya itu bendahara lama. 3 bulan pertama saya jadi gembala, perang dengan bendahara ini. Karena apa? Ini unik saya jadi gembala. Kas gereja harus 0. Saya tidak mau ada saldo di kas gereja. Wah, bendahara ribut. Nggak bisa. Kalau tiba-tiba perlu bagaimana? Nah, saya pakai Kisah Rasul 6. Dalam Kisah Rasul 6, Tuhan menyuruh Petrus memilih 7 pelayan meja. Dan ini orang-orang berduit. Nah, saya pakai ayat itu. Jadi saya tunjuk 7 orang yang punya duit. Begini ya, kalau dalam minggu ini ada keperluan mendadak, tapi kita belum ibadah minggu jadi nggak ada persembahan, gereja pinjem uang dulu, uang kalian 7, siapa mau kasih. Dan nanti
hari Minggu diumumkan, uangnya dikembalikan. Saudara, 13 tahun 8 bulan. Tidak pernah kurang, tiap minggu selalu surplus lebih. Aduh, itu jemaat saya yang kaya-kaya itu sampai bingung. Iya, ternyata begini caranya. Nah itu dia. Nah ini, ada yang nunjukin Bu, 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir. Nah itu, pencuri, orang kikir, pemabuk semuanya tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. 1 Korintus. Lucu ini. Makasih ya, Vita, 1 Korintus 6 ayat 10. Oke, jelas ya yang tanya. Jadi nggak usah pusing persembahan, selalu cukup kok. Ya. Tadi ada Pak Johannes Surabaya nih, sudah buka kamera. Apakah jadi bertanya Pak Jo? Jarang-jarang soalnya Koden dulu iya. buka. Mau ngintip aja dia. Ngintip Lina masih cantik enggak? Pak Jo? Betul, Koden. Lina masih cantik. Cantik mana mbak mamamu, Jo? Jo ditanya tuh, gimana kabarnya Mama, Ibu Pendeta Deboratan? Lo keluar. Oh, ditutup lagi. Kayaknya lagi di jalan kok, Dan. Oh, ya udah. Ke Surabaya Okay. dari Bandung. Ada? Lanjut. Ada Pak Sam Samson. Apakah mau bertanya Pak Sam? Udah, dia tanya di Facebook tadi. Oh, sudah. Iya. Ada lagi kah? Kalau nggak kasihan Koden nih udah jam Ya, 1 pagi nih. jam 1 ini. Salam Koden, saya Ya, Nelson. silakan. Pak Nelson lagi, monggo. Udah juga. Mungkin teman-teman, menurut saya perpuluhan dengan persembahan mereka agak rancu, karena saya pikir kalau lihat besar nominal, persembahan itu bisa melebihi dari perpuluhan. Nah, mungkin apa di situ ininya nggak boleh ada perpuluhan, dia menganggap tidak ada uang sama sekali untuk aktivitas. Padahal kita hanya istilah persembahan, cuman ada kewajiban perpuluhan, wajib 1/10 gitu. Tapi kalau kata Koden tadi itu bukan uang, hasil bumi atau hasil ternak. Kata Tuhan, bukan kata saya. Pak Pak Nelson, bukan kata Koden, kata firman. Kata firman, ya, melalui Koden tadi. Iya. Kenapa begitu Kodennya? Saya nggak tahu. Loh. Apa yang menjadi pertentangan antara perpuluhan dengan persembahan? Karena persembahan itu bisa melebihi dari perpuluhan, bisa persembahan, bisa Ya, dikasih semuanya. Itu maka persembahan itu. kan, dari hati. Gitu. Pak Bukan Nelson. kewajiban. Kalau perpuluhan itu ada Pak Nelson, kewajiban kayaknya. Pak Nelson jangan ngomong bang lagi. Saya sudah tutup dari awal tadi. Nggak usah ngomong ini. Terserah lah mau apa. Udah. Maaf, Koden. Ada tergelitik aja. Nggak usah. Menjadi pertentangan Sudah. saya udah hindari aja. Udah, kalau memang kasih aja. Iya. Menurut saya. Oke, Ya sudah. mohon maaf. Pendeta gereja otaknya duit, ngomongnya duit. Iya. Oke, ada? Ada Omar Rosya, buka kamera. Apakah Omar Rosya terakhir nih ya? Karena udah jam 1 pagi. Ya, jam 7 di Indonesia. Omar Rosya mau bertanya, silakan. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya hanya mau bertanya sama Pak Pastor Koden. Saya kan anggota GPID atau kalau di Manado GEMIM. Itu pendeta mendapat upah salary dari sinode. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, itu lebih aman, Oma. Daripada pendeta-pendeta aliran Pentakosta karismatik nggak dapat gaji dari sinodenya, memaksa jemaat untuk maaf saya ngomong. Oke. Jadi nggak apa-apa, Oma ya. Lebih aman yang digaji. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.